Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz BAMAK, dan yang saya hormati kedua dosen pembimbing saya, yakni Ibu Dr. Mamlu'atun Nikmah MPD dan juga Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD. Yang saya hormati kedua orang tua saya, dan perkenalkan, nama saya Sunaidi, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Kasus Anak Berkebutuhan Khusus Penderita Childhood Disintegrative Disorder di Desa Racek, Kajian Psikolinguistik. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena ada sebuah fenomena yang terjadi di Desa Racek, yaitu anak berinisial M berusia 16 tahun. Dia mengalami istilahnya gangguan berbahasa. Lalu kenapa saya menggunakan istilah atau gejala disintegrative disorder? Karena pada awalnya saya melakukan observasi dan pengamatan serta wawancara kepada keluarganya atau pihak keluarga. Keluarga tersebut mengatakan bahwa anak saat lahir dia normal-normal saja, tetapi setelah mulai dari kurang lebih 3-4 tahun, anak mengalami pemerosotan terkait perkembangan yang dialami sejak dari lahir. Nah, dari situ ketika dikaitkan bahwa gejala CDD ini ataupun Childhood Disintegrative Disorder ini merupakan gejala gangguan yang dialami oleh anak ketika dia baru lahir sampai umur 3 tahun, dia normal. Setelah itu dia akan mengalami gangguan atau pemerosotan dari apa yang dia peroleh. Nah, latar belakang ataupun alasan saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh 3 poin. Pertama yaitu CDD. Barusan saya jelaskan bahwa CDD ini merupakan gejala yang dialamin oleh anak ketika ia berumur 3 tahun sampai 10 tahun. Anak akan mengalami pemerosotan, ataupun misal anak baru lahir sampai umur 3 tahun dia baik-baik saja. Bahkan pada masa itu, pada masa baru lahir sampai 3 bulan ini, anak bisa saja berinteraksi dengan orang lain ataupun menggunakan bahasa yang baik meskipun tidak tepat penggunaannya. Nah, ketika dia berumur 3 tahun sampai 10 tahun, anak ini akan merasakan ataupun mengalami pemerosotan. Contoh yang saya teliti di sini, anak berinisial M ini sampai saat ini sudah berusia 16 tahun, dia takut serta tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, dan juga pelafalan dalam bahasanya itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia ataupun ejaannya disempurnakan. Satu contoh, anak tersebut pernah mengatakan dalam istilah bahasa Maduranya itu seperti ini, you enta enti. Nah, ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, bahasa yang dituturkan anak tersebut tadi itu maknanya adalah Bu minta nabati. Nah, itu yang dimaksud. Selanjutnya, lingkungan dan biologis. Nah, di sini gangguan terjadi kepada anak itu bisa jadi karena faktor lingkungan ataupun faktor bawaan secara biologis. Terus bahasa. Nah, bahasa ini merupakan suatu media yang sangat penting ataupun tidak pernah luput dari kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu selalu berinteraksi ataupun selalu berkolaborasi dengan orang lain, dan
untuk berinteraksi tersebut membutuhkan media, yaitu bahasa. Oleh sebab itu, penelitian saya mengambil judul ini untuk membantu serta mengetahui gejala-gejala yang dialami ataupun kasus-kasus yang dialami oleh anak berinisial M di sini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu tiada lain untuk mendeskripsikan tuturan bahasa yang dihasilkan oleh anak berkebutuhan khusus penderita CDD. Kajian teori yang saya gunakan di sini, pertama, psikolinguistik. Kenapa saya mengambil psikolinguistik? Karena ya memang psikolinguistik itu adalah cabang dari ilmu linguistik yang termasuk linguistik makro, karena mengalami gabungan dari ilmu lainnya, yaitu ilmu psikologi dan linguistik. Maka digabung menjadi ilmu psikolinguistik. Nah, ilmu psikolinguistik tersendiri membahas tentang bagaimana bahasa didapatkan, bagaimana bahasa diolah, dan bagaimana bahasa itu diaplikasikan atau diproduksi. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya ABK. Jadi anak berkebutuhan khusus itu secara singkatnya ataupun gampangnya adalah anak yang memiliki keunikan serta membutuhkan pendampingan secara khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa. Nah, gangguan berbahasa di sini bisa terjadi kepada siapapun, baik anak yang memiliki ciri khas secara khusus ataupun anak normal. Contoh, ketika anak ingin melafalkan sesuatu, dia masih belepotan ataupun lidahnya itu mengalami kesulitan untuk melafalkan suatu fonem. Contoh, R. Nah, huruf R ataupun fonem R, banyak sekali orang yang kesulitan untuk melafalkan fonem tersebut. Nah, itu juga bisa dimaksud dengan gangguan berbahasa. Nah, selanjutnya yaitu CDD. Nah, CDD sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih singkatnya, CDD ini merupakan gejala, maka dibutuhkanlah suatu teori untuk memecahkan suatu masalah ataupun suatu fenomena yang terjadi di anak berkebutuhan khusus yang saya teliti. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Apa itu pendekatan kualitatif? Nah, pendekatan kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang dimana masalah yang diteliti masih belum jelas ataupun masih belum terang. Maka penelitian kualitatif ini lebih mengarah kepada kualitasnya. Sementara jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus ini adalah metode yang meneliti kasus atau fenomena tertentu yang terjadi di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari baik latar belakangnya maupun keadaan dan juga interaksi yang terjadi. Nah, itulah jenis penelitian studi kasus. Karena penelitian saya berangkat dari kasus yang terjadi pada anak berinisial M. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Nah, pada penelitian kualitatif di sini, kehadiran peneliti menjadi instrumen kunci karena penelitian kualitatif itu berangkat dari kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti menjadi hal yang penting karena nantinya yang akan menyimpulkan hasil penelitiannya yaitu adalah peneliti sendiri. Selanjutnya, sumber dan data penelitian. Nah, sumber penelitian saya di sini berasal dari guru, orang tua, dan juga anak yang saya teliti. Nah, data penelitian saya adalah berbentuk tuturan karena nanti yang saya butuhkan dari anak berinisial M ini yang menjadi objek kajian saya
adalah tuturannya. Bagaimana dia menuturkan bahasa dengan apa? Ada data dalam penelitian saya adalah berbentuk tuturan. Bagaimana tuturan yang diproduksi oleh anak berinisial M ini, nantinya itu yang akan saya teliti lebih mendalam. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pertama kali ataupun saya melakukan pengamatan kepada objek yang saya teliti. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Biasanya wawancara terstruktur di sini dilakukan setelah peneliti mendapatkan beberapa hasil temuan yang dilakukan pada saat melakukan observasi. Nah, sedangkan wawancara tidak terstruktur di sini dilakukan pada awal kali peneliti melakukan observasi, karena sebelumnya dia masih belum tahu ataupun peneliti masih belum tahu terkait kasus yang terjadi pada objek yang diteliti. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk visual, karena data yang dibutuhkan oleh peneliti sendiri adalah tuturan. Oleh sebab itu, untuk memudahkan peneliti ketika menganalisis data, maka dibutuhkanlah media ataupun hal-hal yang mendukung untuk melakukan pengecekan data, yaitu tuturan. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Di sini saya menggunakan model Miles and Huberman, yaitu ada 3 macam, ada reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data di sini dilakukan memilih dan memilah mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan, seperti itu. Setelah itu reduksi data selesai, maka melakukan display data ataupun menetapkan data yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kasus yang diteliti. Setelah itu masuk pada fase pengambilan kesimpulan. Nah, di sini kehadiran peneliti ataupun sebagai instrumen kunci melakukan pengambilan kesimpulan terhadap hasil dari data yang sudah dianalisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.